Hai teman-teman dan pejuang sehat. Hari ini acaranya sangat istimewa karena ini pembukaan dari satu seri episode pertama Mantan Diabetes. Dan saya dengan sangat bangga akan mempersembahkan Ibu Yeti, salah satu anggota grup Stop Diabesitas yang telah berhasil untuk keluar dari cengkraman diabetes hanya dengan cara gizi dan nutrisi saja. Dan pada wawancara ini beliau akan memberikan kesaksian bagaimana ceritanya dan perjalanan dia. Mari kita simak. Mungkin kamu aja yang buka sedikit mengenai pertanyaan-pertanyaan pertama. Ya, oke. Pertama-tama selamat datang Ibu Yeti, akhirnya ketemu juga ya secara langsung gitu. Nah, Ibu Yeti ini pasti banyak yang pengen tahu gitu ya. Sebenarnya gimana sih awalnya ceritanya sampai Ibu bisa kena diabetes, terus bisa tahu itu bagaimana ceritanya? Ibu nggak tahu ya gitu punya diabetes. Cuma gejala-gejala yang sekarang udah tahu bahwa itu gejala-gejala diabetes udah ibu rasakan dari dulu. Kalau malam sering pipis, terus tidur gelisah sampai jam 2 atau jam 3 susah tidur. Pas tahu-taunya pusing nggak tahu pusing apa gitu, pusing berat gitu, dibawa ke rumah sakit, dirawat selama 5 hari. Dokter bilang itu katanya lambung, asam lambung naik. Pas mau minta pulang, kenapa pengen pulang, dicek gula darah 580. 580. Jadi sebelumnya nggak ada dicek gula darah dulu nggak tahu itu. Pas mau pulang aja dicek, lambungnya udah sembuh, udah nggak sakit, pusingnya masih ada sedikit. Pengen pulang, dirawat lagi selama 2 hari sampai gula darah itu ya turun karena mungkin dikasih obat. Sampai bisa pulang, gula darah puasa itu 200, tetap minta pulang. Dikasih obat. Jadi udah dikasih obat turunnya ke 200-an gitu. 200. Dan pada saat itu sempat mereka cek HbA1c juga nggak? Enggak, itu nggak tahu itu. Dokter nggak pernah nyaranin, nggak tahu itu apa HbA1c. Oke. Nggak pernah tahu. Yang sempat masuk ke rumah sakit dan gula darahnya 580 itu kapan, Bu? Desember 2020. Oh, berarti agak baru. Iya. Oke. Desember. Terus habis itu sama si dokter disaranin bagaimana? Disaranin ya harus terus ini minum obat, itu metformin ya. Obat yang sesudah makan metformin tuh, ada yang sebelum makan itu nggak tahu ya apa, lupa lagi. Tetap harus minum obat ini. Kalau nggak minum obat ini, kata dokter, matanya bisa dicongkel, kakinya bisa dipotong. Jadi kalau obat habis beli di apotek gitu. Satu lagi yang saya mau tanya, karena itu saya merasa bermanfaat sekali untuk teman-teman. Ibu usianya berapa dan pada saat ketahuan diabetes tinggi badan sama berat badan berapa? Ibu usia 47, berat badan waktu itu 85 kilo, tinggi badan 155. Oke. So berarti disuruh obat sama dokter. Apakah anda turut suruhan dokter? Waktu itu minum obat dengan bermodalkan nekat, cuma minum 1 minggu. Okay. Disuruh dicek lagi, ditanya lagi sama dokter, obatnya masih banyak, kalau habis beli di apotek. Ya, nanti beli di apotek aja, masih banyak. Seminggu minum obat udah lepas, karena takut kalau minum obat
ngepeknya ke organ yang lain, apalagi ginjal katanya kalau banyak minum obat. Nah, takutnya itu. Terus buka-buka di HP, cari apa itu obat diabetes. Banyak grup yang menawarkan bisa menyembuhkan ini diabetes, tetapi ujung-ujungnya itu ngejual obat gitu. Udah, kalau yang ujung-ujungnya ngejual obat saya nggak mau, meskipun itu herbal atau apa, udah lepas, nggak mau. Cari lagi, ketemu grup ini. Itu kapan Anda menemukan grup Stop Diabetes? Awal April. Awal April. April. Tapi saya mau tanya kembali, kan tadi bilangnya ketahuan diabetes dengan gula darah yang 580 itu bulan Desemberan. So, selama 4 bulan itu sampai ketemu grupnya, apakah sudah mulai ambil langkah atau bagaimana? Masih makan nasi masih gitu. makan nasi, cuma katanya nasinya nasi merah. Makan nasi merah. Terus makannya katanya buah-buahan. Buah apa itu? Buah naga, buah apa? Udah ya. Minum buah naga, makan buahnya buah naga, terus makannya nasi merah. Dicek lagi 325. Terus gimana ini bisa turun? Nggak bisa turun terus aja. Udah nasi merah, makan udah diganti sama nasi merah. Terus udah makan banyak buah-buahan, tapi tetap tinggi. Herbal juga enggak? Herbal enggak. Nah, pada saat itu mereka kasih tahu sama ibu gula darah yang oke berapa menurut mereka? Ya kalau gula darah puasa katanya 120, gula darah sewaktu 150. Sedangkan ibu biasanya masih di atas 200 gitu-gitu dah? Iya, ya 300-an, 300 enggak pernah ngalamin gula sewaktu di bawah 150, di atas 200, 300 aja, 300. Saat itu udah punya alat tusuk nggak? Jujur ya, jangan marah. Langsung biar sini takut. Punya alat tusuk kemarin setelah dicek HB A1C terakhir 5,1 setelah punya masalah dengan rumah sakit. Diperiksa itu katanya gula darahnya 500. Masya Allah. Dari rumah sakit satu pindah ke dokter yang satu lagi, ternyata cuma 117. Dari situ saya beli alat cek. Jadi selama ini selama ikut grup nggak pernah ngecek. Nah, ibu tadi bilang kan bulan April ketemu grupnya. Ya. Untuk ukur HbA1c itu baru setelah ketemu grup, karena di situ dipentingkan HbA1c. Apakah begitu? Ya. Okay. Pas mau mengikuti, pas gabung sama grup, pelajari dulu, baca. Nah, buat teman-teman yang member baru, makanya disuruh baca, itu penting banget gitu. Terima kasih Bu, betul. Soalnya pengalaman Ibu gimana Bu pas mau tes? Mau HbA1c. HbA1c itu jadi sudah baca dulu, tes dulu, baru pertama tes satu hari CK sama IF. Dites HbA1c 8,4. Katanya kalau normalnya itu 5,6 ya, 5,7. Langsung saya lapor di grup, minta pencerahannya. Nah, dari sana saya nggak pernah muncul atau tanya-tanya begini begitu, enggak. Banyak nyimak terus, baca dari senior terus begini. Terus setiap coach ngeluarin artikel atau apa, saya terus nggak pernah lupa ya, nonton terus. 3 bulan lebih, mungkin 3 bulan ke depan dicek lagi HbA1c-nya yaitu 5,1. Oke, saya time out dulu karena saya mau ceritain sama teman. Nah, kenapa saya berani bilang mantan diabetes? Karena kan menurut dunia medis dan menurut definisinya medis, diabetes itu kalau punya HbA1c di atas 5,6 ya. Sedangkan beliau dapat 5,1 saja, dan kalau nggak salah beliau dapatnya dalam kurun waktu kurang lebih cuma 3 bulan saja. April, Mei, Juli. Iya, So akhir Juli. Kurang lebih 4 bulan ya.
Itu yang pertama. Kemudian satu laginya bagi teman-teman penonton yang jadi bingung grup apa yang dibicarakan, kebetulan kami mempunyai satu Facebook group yang sekarang sudah 7.400 anggota, di mana kita saling membantu untuk mengatasi diabetes tanpa obat dan hanya dengan gizi dan nutrisi. Dan itu grupnya yang Ibu Yeti ketemu pada bulan April, dan seperti dia tadi ceritakan, dia langsung mulai terapkan metode-metode yang dijelaskan di sana. Dan saya mau mengulangi lagi pesannya Ibu Yeti yang segitu penting, khususnya bagi member yang baru yang join, yang mau singkat-singkat aja. Maaf guys, nggak ada yang singkat. Tapi Ibu Yeti, sekarang coba ingat kembali, kira-kira ancar-ancar aja, berapa jam Anda menghabiskan membaca artikel-artikel? 10. Karena saya mungkin sibuk ya, di selang waktu-waktu senggang saya sibuk buka toko. Cuma kalau ada waktu-waktu senggang, terus saya baca-baca seminggu mungkin, pokoknya setiap ada kesempatan baca. Nah, 1 minggu. Nah ini guys, ya, dengar apa yang dia bilang. Disambil kesibukan karena beliau menjalankan suatu toko di mana dia sibuk dari pagi sampai sore. Tapi dalam 1 minggu aja dia dapat berhasil untuk menguasai ilmu-ilmu yang dia membutuhkan, sekali lagi, untuk lepas dari diabetes dalam hanya 3 bulan saja, dari 8,3 ke 5,1 HbA1c-nya, ya. So tolong, itu loh yang saya begitu senang dapat kesempatan untuk bicara sama Ibu Yeti, karena dia adalah satu contoh yang bagus. Walaupun kita punya semuanya diabetesnya yang beda-beda. Dan memang di grupnya sudah ada banyak orang yang berhasil, ya, dengan latar belakangnya yang beda, dengan tingkat keparahan diabetesnya yang beda, itu semuanya beda. Tapi satu mereka punya sama. Mereka semuanya sudi mau belajar. Dan ternyata dalam 1 minggu aja apa yang perlu dipelajari dapat dikuasai. Silahkan Ceki, mungkin kamu melanjutkan dengan pertanyaan berikut. Ya, aku sebenarnya lebih pengen tahu, Bu Yeti kira-kira tahu nggak kenapa bisa kena diabetes itu? Apakah dari pola hidupnya atau dari cara makan atau apa? Ya mungkin secara tidak disadari, ya mungkin dari pola makan gitu. Memang saya kurang suka manis-manis, kurang suka. Nasi juga, tapi mungkin karena ketidaktahuan, kok bisa ya diabetes karena kurang makan yang manis-manis karena diabetes. Ternyata tepung-tepung. Ibu suka gorengan. Suka goreng-gorengan, kalau orang Sunda namanya goreng aci, goreng bala-bala, cilok. Goreng-gorengan, tepung-tepungan itu yang suka gitu. Kalau manis-manis kurang suka. Ada kebiasaan juga habis makan. Nah, habis makan, nah itu tidur. Karena mungkin ya betul kata coach gitu, mungkin ya diabetes itu menyerang kita itu bukan seperti kecelakaan. Nah, sudah bertahun-tahun mungkin. Jadi pas sekarang kerasanya semakin hari semakin kesini. Jadi pas kalau sudah makan itu ngantuk, tidak bisa dibawa damai lagi. Udah tidur, magar. Nah, magar gitu. Nggak ada aktivitas lain ada, ya. Tidur. Satu hal yang saya ingin menanyakan kepada Ibu Yeti. Ibu Yeti kan benar-benar tipikal orang Indonesia, ya. Tinggal di tengah-tengah Indonesia, ya, guys. Bagi yang belum tahu, kita berada di Bandung, Jawa Barat, ya. Dan saya pada saat mau mulai menyebarkan metodenya untuk mengatasi diabetes secara gizi dan nutrisi saja, saya punya satu kekhawatiran. Aduh, gimana saya bisa membuat orang Indonesia nggak makan nasi, ya? Dan saya pada saat itu malah punya ragu, barangkali itu di Indonesia nggak bisa diterapkan. Ternyata bisa. Maka saya sekarang mau sedikit tanya sama Ibu Yeti, apakah di awalnya aneh nggak makan nasi? Bagaimana reaksi suami, keluarga? Apakah Anda sendiri juga punya ragu? Aduh, kalau gua nggak makan nasi gimana segala macam. So mungkin karena nasi kan adalah satu makanan yang segitu pokok untuk Indonesia. Orang Sunda. Apalagi untuk orang Sunda. So bagaimana buat Ibu? Buat saya sendiri
yang terpikirkan emang gitu berat gitu ya kalau seandainya nggak makan nasi. Tetapi dikembalikan lagi yang begitu takut gitu ya. Efek dari diabetesnya itu apa? Kalau seandainya makan nasi. Nah, itu yang berkeinginan kuat gitu. Ah, nggak apa-apa nggak makan nasi. Yang penting sehat. Terus dukungan suami, anak semua mungkin dia nggak terlalu nggak terlalu awam-awam atau bodoh-bodoh gitu ya. Karena harus makan nasi kekeh gitu harus makan nasi. Enggak, kalau untuk kesehatan kenapa enggak makan nasi. Yang penting sekarang enggak makan nasi, yang penting kita kenyang. Terus sekarang sudah kenyang, yang penting sehat. Itu seandainya tidak makan sekalipun, kalau kita sehat, kalau kita enggak lapar, enggak jadi masalah katanya gitu. Banyak dukungan dari suami, dari keluarga, semua pada ngerti. Apakah Anda sekarang ya dengan sudah sempat atasi diabetes segala macam, apakah Anda merasa kangen sama nasi nggak? Ya ada, pernah nyoba. Ya itu kata coach itu uji nyali ya. Uji nyali segala macam dengan seabrek-abrek dengan jengkol dengan segala macam. Pernah nyoba yaitu dengan tusuk. Nah, nyoba sebelum makan, 1 jam sesudah makan, 2 jam sesudah makan. Yang dirasakan karena selama 4 bulan itu tanpa kemasukan karbo, walah udah kayak kata siapa ya, kata Bamai, kayak digebukin sama sekecamatan katanya. Emang benar itu Sakit badannya, Bu? sakit. Pas malam agak shock juga, dikirain ini stroke. Tangan semua, jari-jari tangan susah digerakin sesudah makan nasi uji nyali. Jadi lebih takut lagi. Tapi sekarang apakah Ibu punya perasaan, aduh kesel banget gue pernah dapat diabetes sehingga saya tidak pernah bisa makan nasi lagi. Apakah itu Anda merasa mutu kehidupan saya berkurang gara-gara nggak bisa makan gituan apa gimana? Oh enggak. Kalau pertama ya awal-awal emang seperti itu. Tapi sekarang yang dirasakan tubuh ini gitu. Juga semangat untuk menghadapi hidup gitu. Kok lebih sehatan aku daripada yang nggak diabetes. Yang aku yang pernah ngalamin diabetes, cuma pokoknya aku nggak makan nasi, nggak makan tepung-tepung. Sekarang yang makan manis-manis, aku bisa makan manis-manis, punya stevia. Aku masih bisa ngopi, masih bisa bikin bikin bolu. Terus minum sirup-sirup, aku bisa minum sirup-sirup cuka nanas, cuka stroberi. Nah, kenapa tidak? Nah, bahkan semua sekarang anakku, suamiku, anak-anakku semua ikut program ini. Karena dirasakan kok enakan gini ya, ke badan enteng, semua enak. Jangan berpikir kita nggak makan nasi bakal lemes gitu, bakal nggak ada punya tenaga. Tapi enggak, justru sekarang aku yang punya penyakit diabetes, kok aku lebih segeran dari yang nggak punya penyakit diabetes gitu. Nah, dengar teman-teman pesannya beliau. Ya, itu saya sekali lagi maaf ya, saya mau ulangi lagi. Beliau sama sekali tidak merasa bahwa ada kekurangan di dalam kehidupannya dia gara-gara dia sudah tidak makan nasi lagi. Dan dia udah nggak kangen. Bahkan sekali sempat coba langsung rasanya nggak enak ya. Nah, setelah ini saya sekarang mau sedikit membicarakan satu masalah yang sangat terkait dengan diabetes, itu masalah berat badan. Namun sebelumnya saya punya pesan, tolong teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, di-share kemana-mana ke teman-teman yang perlu tahu hal ini juga. Dan tolong jangan lupa dikasih like pada video ini, dan kalau kalian subscribe saya paling senang. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ibu Yeti mengenai masalah berat badan, karena pada kebanyakan orang diabetesnya datang barengan dengan obesitasnya. Nah, kalau nggak salah beliau tadi sudah sebut, tapi apa yang beliau telah mencapai itu patut diulangi lagi. So sebelum mulai zero karbo sama intermittent fasting berat badan berapa, dan sekarang berapa? Waktu sebelum ikut zero karbo sama intermittent fasting, berat badan 85 kilo. Sekarang di kisaran 60, 65 sekarang. Jadi hilang 20 kilo. Hilang 20 kilo lebih. Nah, sekarang satu lagi. Kan metode kami, satu pilarnya
adalah zero karbo, di mana kita menghindar segala jenis gula dan karbohidrat. Dan satu laginya adalah puasa. Di satu sisi, saya merasa senang sekali berada di negara yang mayoritasnya Muslim. Bukan soal agama ya, namun orang Muslim dibilangin puasa itu bukan hal yang aneh. Namun, ternyata walaupun Muslim, kalau dibilangin setiap hari dan bahkan puasa yang panjang, ada juga yang ragu-ragu. Maka sekarang saya mau sedikit dengar kesaksian dari Ibu Yeti. Apakah dia langsung menerapkan intermittent fasting? By the way guys, intermittent fasting itu satu caranya di mana kita tetap minum. Itu bedanya dengan puasa agama. Tapi kita berpuasa, kita sama sekali tidak makan antara 16 sampai 18 jam per hari, dan 6 sampai 8 jam lainnya kita bisa makan. So sekarang kita tanya sama Ibu Yeti, masalah puasanya dia bagaimana? Waktu awal-awal untuk supaya tubuh nggak shock ya, coba dulu 16. Tapi betul kata Coach, kalau 16 jam itu nggak ada apa-apanya itu gitu ya, bener. Pas tapi kalau yang member-member baru tuh aneh tuh, katanya kalau 16 jam udah lemes, udah keliengan, nggak ada apa-apanya 16 jam. Marahin Bu. Nah, makanya kalau yang di member baru katanya 16 jam aku udah pusing, udah lemes. Kalau aku itu bukannya apa-apa ya, kalau 16 jam itu ya apalah gitu, kayak yang benar gitu yang kata Coach, itu mah bukan apa-apanya gitu, anak SD juga bisa katanya gitu. Nah, coba terus yang seringnya itu yang 24 jam, di atas 24 jam selama 3 bulan itu ya, 36 jam yang seringnya. Terus kalau yang 44 jam, 40 jam itu 1 minggu. Oke. Ya. Dengar teman-teman, beliau bilang, saya tanya lagi, sekali seminggu sampai 40 jam sekarang ini, kurang lebih. Yang sekarang, ya? Yang sekarang itu udah tahu ya, sekarang HbA1-nya 5,1. Dalam 1 minggu itu sekarang saya itu makan 3 kali. Oke. Bagus. Nah, terus satu lagi yang saya mau tanya sama Ibu Yeti, apakah pada saat Ibu Yeti mengambil keputusan untuk saya mau zero karbo dan intermittent fasting, apakah langsung dari hari besoknya Ibu mengikuti intermittent fasting atau Ibu pelan-pelan dulu atau bagaimana? Enggak, langsung. Langsung. Oke. Karena saya yakin saya bisa sembuh tanpa obat. Oke. Saya langsung nggak pakai pikir-pikir, nggak pakai ngeyel gitu, ini begini, ini begitu, banyak yang ngeyel, takut inilah, takut itulah, takutnya nggak, karena saya udah baca-baca dulu gitu. Itu intinya. Ya, kalau yang nggak baca-baca pasti nanyanya takut kekurangan inilah, kekurangan itu, nanti bagaimana? Gimana sekarang saya mau JK, mau IF, tapi gimana takut masih minum obat? Kan udah dijelasin sama Coach. Kalau mau menjalani JK IF itu harus lepas obat. Hati-hati berbahayanya dari itu. Menjalani JK sama IF. Makanya baca itu. Top. Bu, saya mau tanya. Sekarang sudah HbA1c 5,1. Ya. Kedepannya targetnya apa? Mau dilonggarkan zero karbonya? Mau malah diperketat? Masih ada target kesehatan yang lain atau bagaimana kedepannya? Ya mungkin seperti apa kata Coach, JK-nya dikendorin. Yang maksudnya dikendorin itu bukan berarti kembali lagi ke awal makan seperti biasa. Cuma kalau ada acara reunian teman-teman, terus acara makan-makan keluarga, aku sembuh, aku bisa makan. Nah itu, kalau sehari-hari, buat apa? Udah aja. Yang ngerasain kan tubuh kita, yang pengen sehat kan tubuh kita, kan orang lain nggak tahu. Cuma pas kalau ada reunian, ada acara-acara, bisa lebih gampang lah gitu ya. Ya bisa dijalaninya, nggak jadi kalau dijalaninya berat, ini begini, stres jadinya gitu. Jalani aja, nikmatin gitu prosesnya. Betul. Satu yang saya mau kasih pesan sama kalian, walaupun Ibu Yeti tidak menyebutkan, namun saya merasa salah satu targetnya yang beliau harus punya adalah
walaupun sudah sempat buang 20 kilo, menurut saya ya paling sedikit 10 atau bahkan lebih daripada 10 kilo bukan mestinya, tapi diusahakan itu untuk juga menghilangkan ya. And dengan membuka masalah bibi, ya kita ke salah satu pilar lagi dalam metode mengatasi diabetesnya, ya masalah olahraga. Nah, sekarang kita bertanya sedikit kepada Ibu Yeti, apakah selama 3-4 bulan beliau mengusahakan lepas dari diabetes, sejauh mana beliau melakukan olahraga, kegiatan olahraga apa? Ya, bagaimana sikaplah beliau terhadap olahraga? Bagaimana, Bun? Karena aku itu terus terang ya, Coach ya, jangan marah. Tapi ini aku ini pasti ngikutin apa kata Coach, bukan kata Teh Ciaki ya. Kalau kata Teh Ciaki, katanya tetap harus olahraga. Tetapi kalau kata Coach, pekerjaan di rumah juga sama dengan olahraga. Nah, aku itu paling kalau jalan kaki, olahraga itu seminggu sekali. Jalan kaki keliling kampung sama keluarga semua. Kalau di rumah sehari-hari aku itu sibuk ngurus tanaman. Ya lumayan lah. Bukankah di toko? Di toko kalau nanti siang. Sekitar jam 10-an. 10 siang ke toko jam 11. Dari pagi, dari subuh, aku ubrak-abrik terus tanaman apa. Kata Kos yang penting gerak. Nah itu, nggak apa-apa, nggak lari juga. Seperti kata Teh Ciaki, tetap olahraga harus. Tapi karena aku malas mungkin, udah aja obrak-abrik bunga-bunga, urus-urus tanaman gitu di rumah atau beres-beres rumah gitu. Nah sekarang saya mau tanya, di toko Anda tadi bilang sekitar jam 10-an masuk, dan sore-sorean keluar. Apakah di sana Ibu hanya duduk di belakang satu tempat penjualan atau Ibu juga banyak gerak-gerak, angkat barang, melayani customer atau bagaimana? Selama 2 jam nggak bisa duduk. Karena saya jualan itu di tempat pabrik pas karyawan masuk. Jadi nggak bisa seperti toko biasa duduk, ada yang beli berdiri, enggak. Selama 2 jam berdiri. Terus nanti kalau pas beres yang masuk, karena showcase atau pada kosong, terus beres-beres minuman-minuman, bukan seperti yang di toko biasa beresin minuman 1 atau 2. Kalau kita kartonan banyak gitu. Jadi mungkin capeknya itu juga pindah-pindahin juga. Kalau pas suami pas sibuk ngurusin yang lain, datang barang atau apa, kita yang beresin itu gitu. Nah, guys, seperti Ibu Yeti sendiri juga udah bilang, saya sama istri saya ada sedikit perselisihan pendapat mengenai bobotnya pekerjaan di rumah atau pekerjaan di tempat seperti Ibu Yeti punya toko. Yang penting kalian sadar bahwa berdiri aja itu udah cukup banyak membakar kalorinya ya. Yang paru repot, yang benar-benar harus dipaksakan olahraga adalah orang yang di kantor dari pagi sampai sore cuma di komputer aja, itu baru repot. Tapi Ibu Yeti, saya sih nggak tahu, tapi beliau kayaknya bekerja di rumah juga sih ya. So kerjaan rumah, kerjaan taman, urus toko segala macam itu aja udah membakar cukup banyak kalori. Namun sayang sekali. Maaf ya, saya merasa itu bukan rahasia, tapi Ibu Yeti tinggal di Garut. Tahu nggak? Garut tuh tempatnya bagus, banyak tempat hijau-hijau. Dan beliau tadi juga sharing sama saya bahwa mereka bukan tinggal di tengah kota. Kenapa saya merasa sayang? Karena saya tahu di sekeliling Garut pasti banyak tempat yang enak untuk jalan di alam semesta segala macam. Ya, siapa tahu mungkin dengan saya ngomong seperti itu nanti Ibu Yeti sama suami atau sama siapalah mungkin juga lebih juga menikmat alam semesta segala macam lah. So, ya seperti saya bilang, beliau mestinya masih turun berat badan lagi ya. Tapi saya yakin dengan beliau meneruskan zero karbo dan dia masih cukup rajin puasanya. Saya sih nggak ingat persisnya gimana, tapi saya sempat bertanya waktu beliau seminggu 10 hari yang lalu posting di grupnya, gimana coach kalau saya setiap hari sekali seminggu cuman 3 hari per minggu makan, apakah itu masalah? Enggak.
sampai saya bersahut kepada dia, ngapain lu udah punya HbA1c 5,1 punya tujuan apa? Saya sebenarnya sih bercanda, karena tidak ada ruginya kalau kita masih punya 10, 15, 20 kilo kelebihan. So saya malah memberikan semangat, ibu silahkan aja puasa ya. Tetapi kan ibu sendiri sudah bilang betapa banyak keenakan yang Anda dapat dari puasa. So asal Anda berpuasa demi kesenangan, demi menjadi lebih sehat, silahkan diteruskan saja. Cuman jangan pernah seperti ada beberapa teman kejar rekod, waduh saya hebat atau apa. Itu sih nggak usah. Dan kalau satu yang saya merasa belum kita sebut, yang paling lama Anda sempat puasa dalam long fastingnya berapa lama? 45 jam beliau sudah dapat. So berarti hampir 3 hari beliau sudah dapat juga berpuasa panjangnya ya. So saya merasa ya ke depannya bagus. Beliau sudah sadar bahwa sebenarnya karbo gitu-gituan nggak usah. Dengan HbA1c seperti dia punya, ya pertama kali santai aja ke undangan, mau makan sesuatu yang termasuk dosa untuk kita, ya nggak apa-apa sih, asal besoknya kita balik lagi ke jalan yang benar. Saya juga pada video ini mau kasih tahu sama beliau, sewaktu-waktu 1 buah mangga, 1, 2, 3 buah pisang, atau pokoknya buah lah sewaktu-waktu, itu juga nggak masalah sih ya. Saya juga berharap bahwa beliau dalam waktu dekat akan melakukan tes mangga untuk dilaporkan bagaimana tubuhnya dia bereaksi. Kalau dia mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya kira-kira begitu. Ceki, kamu masih ada pertanyaan? Aku sebenarnya pengen tahu Bu, kan Bu Yeti ini tipikal yang masuk nggak banyak ngomong, baca ya. Nah sebenarnya Ibu sendiri ngerasa ada manfaat nggak sih dari baca artikel yang sudah disediakan di grup? Karena banyak yang masih belum tahu manfaatnya apa sih gitu. Oh banyak sekali. Jadi kalau mau masuk ke grup ini, kalau nggak baca, jadi kelihatannya gimana ya? Jadi kayak bego banget gitu. Jadi pertanyaan yang di artikel itu sudah disediakan, semua berbagai keluhan-keluhan yang sudah disediakan, terus ditanyain lagi gitu. Jadi nggak perlu harus pertanyaan seperti itu kalau sudah baca. Terus yang jarang muncul ya kalau di grup gitu. Terus yang untuk member baru juga takut gitu kalau ada yang nanya terus dikasih solusinya gini-gini, saya nggak berani. Nyimak aja terus, nyimak. Oh yang ini benar-benar gini. Udah nggak berani ngasih tahu gimana. Nah ini teman ya, saya yakin setelah video ini muncul, banyak orang akan masuk ke grupnya kami dan akan mencari Ibu Yeti. Silahkan saja, dan saya yakin beliau tuh orangnya berbaik hati, dia pasti mau bantu. Tapi jangan kalian mengharapkan banyak bantuan dari dia sebelum kalian belajar. Enak aja, beliau sudah harus belajar sendiri, kalian juga belajar sendiri. Ya, saya merasa kalau Ceki kamu sudah nggak ada pertanyaan lagi, saya merasa cukup dulu lah ya. Sekali lagi pada teman-teman penonton, tolong video ini di-share kemana-mana, karena ini adalah satu contoh yang sangat berharga bagaimana seorang ibu yang sudah di atas 50 hampir 50 tahun dapat mengatasi diabetes tanpa obat dan hanya dengan gizi dan nutrisi. Saya harap banyak orang dapat belajar dari beliau. So bagi teman-teman yang belum menjadi grup jadi anggota dari Facebook grup Stop Diabesitas, silahkan bergabung. Di bagian komen atau deskripsi dari video ini akan ada linknya. Tolong juga jangan lupa dikasih like pada video ini, dan seperti saya katakan tadi, bagi yang subscribe pada channel ini saya sangat senang dan sangat bangga. Sekali lagi terima kasih sangat amat banyak. Nuhun pisan Bun ya. Sami-sami. Ada pesan Bu? Ada pesan lagi untuk teman-teman? Buat teman-teman member? Ya buat member baru itu jangan ragu, karena kita berpikirnya lagi ke depan. Bagaimana efeknya diabetes itu? Coba cari baca-baca lebih tahu lagi. Mendingan baca, terus kita pelajari, terus kita jalani, daripada kita harus menanggung efeknya diabetes itu seperti apa.
dokter sendiri bilang bahwa diabetes itu tidak bisa sembuh. Malahan penyakit diabetes yang disebutkan adalah ibunya sumber penyakit yang bisa menyerang ginjal, segala macam organ-organ tubuh kita yang lain. Nah, kita tinggal pilih. Kita mendingan baca terus menjalani program ini atau malas baca dan kita diserang dengan berbagai efek-efek lain dari diabetes. Makanya buat teman-teman semua, semangat untuk pejuang sehat, tetap semangat karena yakin kita kalau ada kemauan kita pasti sembuh. Dan modal utama udah seperti kata coach bilang dan Teh Ciaki bilang, baca dan baca. Tos dulu Bu Yeti. Bravo. Oke, makasih guys.